Berdirinya saya di sini selaku roda acara yang akan membawakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat mau'izatul hasanah, dan acara yang kelima doa. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan melafazkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjut acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Bapak Mubarak. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semuanya kita rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini tujuan kita Allah Ta'ala menjadi sesuatu yang nikmat dengan harapan akan semoga mendapatkan keberkahan pada masyarakat jamaah juga untuk memberikan kabar kepada artis untuk menerapkan akidah beberapa mohon apabila kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sekarang sehingga dapat hadir pada malam hari ini. Tujuan kita intinya dengan tujuh kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, intinya adalah mendapatkan kita diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah juga, untuk memberikan kabar kepada anak-anak, untuk menerapkan akidah kepada banyak. Yang tahun kemarin kita masih berlipat, tahun ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memanfaatkan sehingga dapat baik mungkin pada bulan banyak amal soleh
ibu-ibu saudara sekalian, banyak tadi sudah dibacakan juga sampai tahun kemarin kalau masih berjumpa, tahun ini kelihatan tapi soalkan banyak. Jadi kita memahami Allah Subhanahu wa taala baik Ibrahim yang diberikan dengan saudara orang soleh dalam Masjid Aqsa, banyak amal ibadah. Peristiwa Isra Mi'raj ini adalah tolak ukur. Semoga kita sebagaimana di umat Islam waktu itu yang saat diuji keimanan, yang benar-benar beriman bahwa maka dia akan meyakini bahwa adanya peristiwa Isra Mi'raj, meyakini dan siapa yakin, karena yakin ini ada banyak macam. Jadi ada yang yakin bagaimana peristiwa di mulut saja dalam Masjid Aqsa, ada yang yakin cuma peristiwa Isra Mi'raj ini, ada yang yakin adalah bahwa di mulut, di hati, dan juga di mana tampak kalimat Islam waktu itu diuji keimanan. Dan namanya iman, yang benar-benar beriman, maka dia akan meyakini sahabat, meyakinkan bahwa adanya peristiwa Rasulullah bercerita mengenai siapa ini ke Masjidil Aqsa, lalu main ini banyak sampai ke Sidratul Muntaha, yakin cuma secara di mulut saja, maka ada yang yakin, banyak yang bilang di hati saja. Nabi Muhammad yang yakin, ada yang bilang di hati, Nabi Muhammad yang tampak dari Abu Bakar Siddiq, meyakinkan yang namanya bahwa Rasulullah ada. Sahabat itu ketika ada beriman bahwa Rasulullah bercerita, saya telah pergi ke Masjidil Aqsa, ya kalau saya tahu panik sampai Sidratul Muntaha, apa yang selalu membelanya, yang memberi bentengnya di daerah itu. Nabi Muhammad memandang Abu Thalib, ada yang ingin berbuat hal-hal yang mencelakai Abu Bakar Rasulullah. Yakin, tapi ketika itu bahwa kapan Rasulullah meninggal dunia, itu adalah hal yang sangat menyedihkan. Itu adalah tahun kesamaan dan sekaligus orang tua, di mana yang merawat Rasulullah. Siapa kapan Rasulullah tahu? Kemudian Abu Thalib 2 bulan berikutnya yang selalu membela, yang menjadi bentengnya di daerah dia ini, istri tercintanya. Orang masih memandang Abu Thalib ketika ingin berbuat hal-hal yang istri mencelakai, yang selalu mendampingi Rasul, tapi ketika itu Rasulullah masih meninggal dunia. Itu adalah hal yang sangat sedih. Pamar bagaimana sekaligus orang tua yang menerima Rasulullah, yang merawat Rasulullah. Ketika Rasulullah senang, dia mewarnai kesenangan dia. Ketika Rasulullah sibuknya, maka dia menjadi obat kesenangan kembali. Ketika Rasulullah capek, dia pinjam capek istri tercintanya Siti Khadijah meninggal dunia. Nah, di bulan itu 2 bulan setelah pamannya meninggal setelah, maka istri dari Rasulullah bisa dilihat serasa tidak ada lagi tempat yang sangat sedih, bersandar. Bagaimanapun dia menerima Rasulullah, ketika Rasulullah senang, dia mewarnai kesenangan Rasulullah. Kesedihan ketika Rasulullah sedih, maka dia menjadi obat kesedihan, memberikan sesuatu. Ketika Rasulullah capek, dia penyembuh kecapean. Kita bersabar, itu menerima ujian. Dan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia, maka ibadah sisanya juga bersabar. Kita bisa dibayangkan suasana apa luar biasa, rasa tidak ada lagi tempat Rasulullah bersandar, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kejadian itu lalu setelah itu Sidratul Muntaha, Allah ingin memberikan sesuatu yang lebih berharga. Ketika kita bersama yang buruk menerima ujian, pakatnya lebih cepat tetap dan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan balas lebih cepat dari kesalahan kita dengan sesuatu yang apa luar biasa. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini Rasulullah diperjalankan oleh Allah Subhanahu. Ketika Rasulullah dari Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa,
bertemu lalu naik ke Sidratul Muntaha sebelum Rasulullah. Baik kendaraan mereka buruk. Ya. Di tengah perjalanan namanya buruk. Rasulullah dipanggil dengan suara yang merdu, perempuan. Kalau kita jawab tahu dan berbicara dari saya buruk. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini ketika Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bertemu dengan para nabi sebelum Rasulullah. Lalu mereka di tengah perjalanan Rasulullah dipanggil dengan suara yang merdu, perempuan, merdu dan menggoda. Wahai Muhammad, suaranya kayak ini. Kalau kayak ini lari, pokoknya suara ceweknya cantik lah. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad, jangan kau toleh ke belakang. Tapi dia mobil terus ya Jibril. Nanti dikira sombong. Iya, tapi jangan kau toleh. Siapa itu Jibril? Kok tampaknya seperti perempuan tua, tapi cantik. Perempuan tua, tapi cantik. Benar gak? Itu adalah gambaran dunia. Artinya apa? Jibril mengajarkan bahwa ketika kita Mi'raj menghadap Allah, mau menuju ke Allah, jangan toleh dunia. Dunia pasti manggil-manggil. Ya. Bahkan dunia setan. Bahkan macam-macam. Dunia. Karena memang dunia bisa mempengaruhi kita. Banyak orang yang menyampingkan Allah karena dunia. Ya, banyak orang yang gak kuat dengan kemiskinan malah mencuri, memilih dunia. Padahal mencuri dibenci sama Allah. Dunia, wanita tua tapi dengan gemerlap harta, itulah namanya dunia. Ya. Lalu sampailah telah bertemu dengan para nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Yusuf, sampai yang ketujuh Nabi Ibrahim. Dan kita cerita bersama kemarin. Itu 9. Lalu ketika di Sidratul Muntaha, artinya apa? Ketika manusia, itulah hebatnya manusia. Ketika manusia bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka makomnya bisa melebihi kemuliaannya para malaikat. Manusia. Tapi ketika dia dikendalikan oleh dunia, maka dia lebih rendah daripada hewan. Alhamdulillah. Ya, di atas itu jangan dibayangkan dan dibayangkan tempat, karena Allah tidak bertempat. Ya, jangan bayangkan Allah seperti apa, boleh. Ini bahasa menceritakan hal itu, bahwa itu ada, Allah itu ada, tapi jangan dibayangkan bagaimana adanya. Tidak boleh. Kalau kita bayangkan adanya bagaimana, salah kita. Disitulah Rasulullah menerima perintah sholat. Ya, yang awalnya 50 waktu, kemudian menjadi 5 waktu. Tapi 5 waktu itu nilainya sama seperti 50 waktu. Sholat itu. Setelah menerima perintah sholat,
Rasulullah diajak oleh malaikat Jibril jalan-jalan. Pertama, jalan-jalan ke surga, nengok surga. Ini diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Jadi bahkan diperlihatkan kepada Rasulullah bahwa surga itu seperti apa. Karena memang dunia, jika Rasulullah bisa paling indah di dunia ini, banyak orang menemui surga menyampingkan Allah. Karena kan dibayangkan kalau di negeri Arab kan banyak Arab yang gak kuat dikenal kemiskinan ada para mencuri surga itu di bawahnya ada air di dunia. Karena air itu harta yang sangat berharga, mencuri di sama Allah. Dunia wahai maaf tapi semuanya itu perlu harta. Pohon ada nggak? Ada. Tapi pohonnya nggak sama. Lalu sampai kan bertemu dengan para nabi yang ada begitu. Bahkan saya bilang ada yang bilang nabi kita gimana kalau kekayaan Allah bisa cerita bersama orang itu berlalu cerita. Kira-kira ada nggak bagus? Lalu ketika saya ini mohon Pak Ustaz, bisyukron mementah surga enggak? Bingung jawabnya di antara isi hadis tanya apa? Ketika ada pokoknya manusia itu hebatnya manusia. Pokoknya saat ada. Ketika manusia bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka makomnya apapun yang kita inginkan ada. Kemudian ada para malaikat. Mau minum susu, minum apa? Tapi akhirnya ketika Australia ada oleh manusia, maka dia lebih mau terdapatkan lengkeng ada duit, tinggal ambil. Walaupun tinggi, buahnya menghampiri gelas itu, ya diambil nih, jangan dibayar. Baru mau dikocek, yang dipetik tadi sudah keluar lagi, buahnya tetap sudah bertempat. Ya, jangan bayangkan Allah seperti apa, bodena itu gambarannya. Ini bahasa yang bagi orang yang beramal soleh itu ada Allah itu ada, tapi jangan dibayangkan bagaimana adanya. Ya boleh. Kemudian setelah ke surga, Rasulullah diajak jalan-jalan ke neraka. Disitulah di neraka menerima Rasulullah diperlihatkan yang ada orang yang dimana ibadahnya ditarik waktu, kemudian lidahnya ditarik benda 5 waktu itu seperti tas, nilainya sama seperti 50 ditarik oleh kita panjang sampai setelah menerima perintah sholat, Rasulullah diajak oleh malaikat Jibril jalan-jalan. Pertama, jalan-jalan ke surga, nengok surga. Ini diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Jadi diperlihatkan kepada Rasulullah bahwa surga itu seperti apa. Ketika Rasulullah bercerita yang paling indah di dunia ini yang pernah kamu temui, surga lebih dari itu. Bahkan dibayangkan kalau di negeri Arab kan ada air, ya kan? Jadi digambarkan kepada orang Arab bahwa surga itu di bawahnya ada air yang mengalir. Karena air itu harta yang sangat berharga bagi orang Arab waktu itu. Ya, apa yang kita mau semuanya ada. Pohon-pohon ada nggak? Ada. Tapi pohonnya nggak sama dengan pohon dunia. Semuanya ada. Bahkan ada yang nyeleneh, ada jamaah bilang, Ustaz, gimana kalau rokoknya kan rokok di surga? Bingung bilang, kira-kira ada nggak bagus rokok di surga? Saya ini mau rokok Ustaz, di surga ada nggak? Bingung jawabnya, di antara ini hadis tidak ada. Tak jawab, ada rokoknya. Ada rokoknya Ustaz, ada, tapi apinya ambil di neraka. Juga. Apapun yang kita inginkan ada di surga. Ya. Mau minum susu, minum apa, anak-anak, pilihnya apa?
es krim ada, tinggal hidup es krim. Mau minum makan kelengkeng ada, tinggal ngambil. Walaupun tinggi, buahnya menghampiri kita, ya diambil. Baru mau dikocek, yang dipetik tadi sudah keluar lagi buah yang baru, yang sudah matang. Enak kan? Enak. Itu gambarannya. Ya, bagi orang yang beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Kemudian setelah ke surga, Rasulullah diajak jalan-jalan ke neraka. Di neraka Rasulullah diperlihatkan ada orang yang lidahnya ditarik, ditarik pakai benda, ada yang gambarkan seperti tas, ditarik oleh tas, panjang sampai berdulur, dan tambah yakin untuk diri saya sendiri dan juga untuk yang lainnya, juga sama-sama mengajak ke yang lainnya. Dakwah itu juga cukup dengan kata-kata. Mungkin saya dakwah dengan omongan, tapi beberapa bisa dakwah dengan tindakan. Ketika kerja zuhur, waktunya zuhur, nggak mesti pas waktu azan, pas waktu selesai azan langsung sholat, enggak. Cari waktu-waktu setelah ketika kita santai. Mungkin jam 2, mungkin jam setengah 3, masih waktu zuhur, sholat. Gitu. Ketika asar, boleh sholat. Ustaz, bagaimana Ustaz? Baju saya kotor, tanah semua. Nggak apa-apa, karena nggak najis. Kalau memang nggak punya baju yang bersih, boleh sholat. Tengok arahnya kemana, kiblatnya, sholat kan di situ. Nggak apa-apa, bawa pohon sawit boleh, pinggir sawah boleh. Allah Maha tahu. Amal itu diganjar sama Allah, dibalas oleh Allah, dinilai oleh Allah berdasarkan bagaimana perjuangan kita melaksanakan ibadah itu. Ya, mari sama-sama kita perbaiki ibadah kita, tingkatkan kualitas ibadah kita. Semoga kita dan keluarga kita serta desa ini, desa Tumijaya ini bisa menjadi desa yang orang yang soleh, orang yang soleh. Kan enak kalau orang yang soleh. Itu saja mungkin dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Kepada Allah kepada senantiasa kita mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.